Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Mas Bro, Mbak Bro semuanya? Kembali lagi di Arif Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHP. Tapi sebelumnya sudah saya pernah bahas tentang teori-teori pembuktian. Itu ada di video sebelumnya. Jadi bisa ditonton di link di atas atau bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, Mas Bro, Mbak Bro semuanya. Pertanyaan yang terakhir kemarin adalah bagaimana sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHP. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita akan bahas. Oke, kita langsung saja ya. Untuk menjawab pertanyaan terkait dengan sistem pembuktian yang dianut di dalam KUHP, yang pertama kita harus membaca pasal 183 KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kalau kita bandingkan bunyi pasal 183 KUHP dengan pasal 294 HIR, hampir persamaan bunyi dan maksud yang terkandung di dalamnya. Mari kita baca pasal 294 HIR. Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu. Dari bunyi pasal 183 KUHP dan pasal 29 HIR sebenarnya sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Perbedaan keduanya hanya terletak pada penekanan saja. Pasal 183 KUHP mensyaratkan pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Itu lebih ditekankan. Hal ini dapat dibaca dalam kalimat ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, pasal 183 KUHP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus, yang pertama adalah kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian KUHP. Bagaimana pelaksanaan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif dalam penegakan hukum di Indonesia? Kalau kemudian kita lihat, sebenarnya yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengkaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya, sering pula dijumpai pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa semata-mata pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sebenarnya motivasi pertimbangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Mari kita lihat beberapa uraian pertimbangan putusan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematif dan argumentatif
mengkaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Misalkan asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan menurut cara dan dengan alat bukti yang sudah disebutkan undang-undang tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian itu, pada umumnya sudah merasa cukup untuk menimpali. Keterbuktian itu yang kadang dirumuskan dengan kalimat yang sangat baku, yaitu kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini. Ini kadang itu dalam putusan pengadilan juga penyusunan argumentasi keyakinan hakim itu sangat jarang sekali ditemukan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, cenderung kemanakah sistem pembuktian yang dianut pasal 183 dalam praktek penegakan hukum? Mungkin barangkali kalau berbicara penegakan hukum ke depan, sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lah yang kemudian akan lebih dipakai dalam sistem penegakan hukum kita. Alasannya, kecenderungan pendekatan yang demikian didasarkan pada pendapat antara lain. Yang pertama adalah pada masa HIR yang juga menganut sistem pembuktian negatif sebagaimana diatur tadi pasal 294 HIR. Kelalaian atau kealpaan hakim mencantumkan rumusan keyakinan dalam putusan tidak mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan. Misalkan nih, kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti berdasarkan ketentuan pembuktian dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undangan. Akan tetapi di dalam putusan tersebut hakim terlupa mencantumkan kalimat yang menjelaskan keyakinan akan kesalahan terdakwa. Biasanya dalam praktek, kealpaan seperti ini oleh peradilan tingkat banding maupun kasasi tidak membatalkan putusan peradilan tingkat pertama. Biasanya cukup memperbaikinya dengan menambahkan kata-kata meyakinkan dalam amar putusan yang bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya, sekalipun hakim tingkat pertama telah menuangkan secara tegas keyakinannya akan kesalahan terdakwa, namun penegasan keyakinan yang bagaimanapun jelasnya sama sekali tidak merupakan alasan dan halangan bagi hakim tingkat banding maupun kasasi untuk membatalkan putusan yang dimaksud. Jika hakim peradilan tingkat banding atau kasasi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa belum cukup bukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kalau kemudian bisa disimpulkan, pada hakikatnya pasal 183 berisi penegasan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seseorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Itu teman-teman mas semua, mas bro, mbak bro semua ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, dan jangan lupa diaktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.